Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelina Ardelia Soraya, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 22. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghantaran impuls. Impuls merupakan pesan yang diterima oleh reseptor, kemudian dibawa oleh neuron. Bagian dari neuron itu sendiri terdiri dari badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua serabut syaraf berupa dendrit dan akson. Dendrit itu sendiri berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel syaraf, berbeda dengan akson yang mengirimkan impuls dari badan sel syaraf ke syaraf yang lain. Mekanisme penghantaran impuls dapat melalui dua cara. Cara pertama yakni melalui sel saraf, dan cara yang kedua dapat melalui sinapsis. Mekanisme yang pertama yakni melalui sel saraf. Penghantaran impuls baik melalui tanggapan ataupun rangsangan melalui akson bisa terjadi karena terdapat perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Saat sel beristirahat, kutub positif berada pada bagian luar, sedangkan kutub negatif berada pada bagian dalam. Diperkirakan bahwa rangsangan pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik selama sesaat. Perubahan ini disebut juga dengan depolarisasi. Apabila impuls sudah terlewat, sementara waktu sel saraf tidak dapat dilalui, impuls kembali karena terjadi kembali perbedaan potensial listrik seperti sebelumnya. Energi yang digunakan yakni hasil dari pemapasan sel yang dilakukan oleh mitokondria di dalam sel saraf. Stimulasi yang tidak kuat tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Sebaliknya, stimulasi yang kuat akan bisa menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik yang diantarkan ke ujung akson dan akson diantarkan ke neuron lain. Semua impuls yang diterima memiliki bentuk yang sama, namun respon yang diberikan berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan karena reseptor dan efektornya berbeda. Di dalam sel, kation utamanya adalah K+, sedangkan Na+ berkonsentrasi rendah. Sedangkan di luar sel, kation utama adalah Na+, sedangkan K+ berkonsentrasi lebih rendah. Energi potensial membran dipertahankan dengan memompa K+ ke dalam sel dan Na+ keluar sel, sehingga yang akan terjadi konsentrasi K+ di dalam sel tetap tinggi dan Na+ tetap rendah. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi, di mana hal ini akan melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama yakni polarisasi atau tahap istirahat, di mana neuron tidak menghantarkan impuls. Saluran ion Na+ dan K+ akan tertutup. Keadaan di bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan pada bagian dalam membran bermuatan negatif. Tahapan yang kedua adalah depolarisasi. Tahap ini akan terjadi jika neuron diberi rangsangan sehingga saluran NH+ akan terbuka dan ion ini akan masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan listrik atau penurunan gradial listrik, di mana bagian luar membran menjadi muatan negatif dan di bagian dalam menjadi muatan positif. Depolarisasi akan terjadi jika saluran tambahan Na+ akan terbuka, sedangkan saluran K+ tetap tertutup. Hal tersebut menyebabkan keadaan di mana bagian dalam membran menjadi lebih positif. Tahapan yang terakhir merupakan tahap repolarisasi, di mana saluran NH+ akan tertutup dan tidak akan aktif. Mekanisme yang kedua yakni penghantaran impuls melalui sinapsis. Sinapsis merupakan titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap terminal akson membengkak berbentuk tonjolan-tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran berisi neuron transmitter yang disebut vasikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut prosinapsis.
Bila impuls sampai ujung neuron, maka ventrikula bergerak dan melembut dengan membran prasinapsis, kemudian fasikula akan melepas neuron transmitter berupa asetilkolin. Neuron transmitter adalah suatu zat kimia yang dapat menyeberangkan impuls dari neuron prasinapsis ke posinapsis. Neuron transmitter ada beberapa macam, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat di saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Asetilkolin kemudian berdifusi melalui celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang terdapat pada membran prasinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Selanjutnya kita membahas tentang gerak pola koordinasi, di mana gerak pada umum dilakukan secara sadar, namun ada pula gerak tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Gerak refleks terjadi karena adanya suatu benda atau apapun yang panas menempel pada kulit. Saat itu pula sel reseptor pada kulit akan menerima rangsangan berupa tusukan atau stimulus. Nah, stimulus yang sudah terdeteksi akan diterima oleh saraf sensorik sebagai sinyal listrik. Kemudian, sinyal akan diteruskan ke sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang oleh saraf sensorik. Kemudian, sinyal respon akan dihubungkan dan dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. Kemudian, otot biceps sebagai efektor organ berkontraksi dan menyatukan tangan dari sumber panas. Saat otot biceps itu berkontraksi, hal tersebut yang disebut dengan gerak refleks. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.